ada apa? Oke, udah bisa ya? Siap. Selamat pagi teman-teman jurnalisme, wartawan, dan media cetak, elektronik, atau media apapun itu, atau media online. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena rekan-rekan setia dalam memberitahukan informasi tentang klien saya, Ibu Mintarsi. Adapun Ibu Mintarsi ini, seperti kita ketahui dulu, beliau telah mendapatkan surat keterangan di mana Bapak Ferdinand M. Makahanap SH, SPN, telah membuat surat keterangan sangat sedikit di mana Ibu Mintarsi Abdul Latif tidak lagi sebagai pesero pengurus, namun sebagai pesero komanditer. Ini suratnya. Jadi Bapak Abdul Latif ini membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia telah mengundurkan diri dari pesero pengurus, tetapi dia sekarang adalah pesero komanditer atau pemegang saham di dalam perusahaan CP Lestiani, gitu ya. Kemudian atas dasar ini, surat ini dibuat juga surat dari kantornya. Jadi surat dari kantornya itu sama isinya menyatakan bahwa ibu ini bukan lagi pengurus, tetapi adalah pemegang saham, gitu ya. Nah, udah jelas nih? Oke. Maka atas dasar itu kami telah bersurat kepada pengurus atau pesero komanditer daripada Bluebird. Maka kami menerima surat kuasa dari ibu ini. Ini bentuknya. Kemudian atas dasar surat ini kami telah mengirimkan surat. Ke surat undangan kepada PT Bluebird, kepada notaris 3 orang. Jadi pemegang saham Bluebird 2, kemudian notarisnya 1. Ini. Itu ya. Kemudian tidak dijawab dengan baik, kami juga teruskan dengan surat-surat berikutnya. Seperti ini. Karena di dalam surat ini seolah-olah notarisnya atau pengacaranya tidak mengetahui bahwa ibu ini adalah pemegang saham. Nah, kemudian kami lampirkan juga surat yang tadi. Nih. Setelah itu surat pertama, kedua, ketiga tidak dijawab, maka kami berkirim surat berikutnya. Nah, kemudian notaris dan Dian Pertiwi, notaris Dian Pertiwi SH sudah memberikan jawabannya, termasuk dengan Bapak Dr. Haji Purnomo Prawiro. Kemudian juga Bapak Kresna Priawan Joko Sutono. Nah, setelah kami 3 kali somasi, mereka memberikan jawaban. Jawabannya itu setelah somasi ketiga diberikanlah jawaban kepada advokat. Advokatnya yaitu dari LGX ya. Dari LGX. Nah, kemudian memberikan jawaban kepada kami. Pada intinya mereka tidak mengetahui. Nah, ini nih. Ada suratnya menjawab
Intinya bahwa mereka tidak mengetahui ibu ini adalah pemegang saham. Tidak mengetahui ibu ini pemegang saham. Nah, suratnya ini sudah berulang kali kami terima dari LGX. Nah, kemudian kami tegaskan lagi di surat kami berikutnya bahwa ibu ini adalah pemegang saham betulan yang berasal dari saham keluarga dan saham ibu ini di CP Lestiani. Nah, kemudian tidak dibalas lagi, maka kami pada akhirnya mengajukan laporan polisi. Nah, ini laporan polisinya. Laporannya melanggar pasal 72, 74 KUH pidana. Kemudian tindak pidana lain yang mengikut ke situ, ini laporannya. Sudah kami laporkan secara resmi kepada polisi. Sekarang ini sedang menunggu apa panggilan daripada kepolisian. Mungkin minggu ini akan kami terima. Tangan. Ya. Kanan. Oke. Kiri. Tahan. Kemudian. Kami telah melaporkan kepada kepolisian. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kami melapor datang pagi hari, tetapi seleksinya sangat ketat. Dan Ibu Mintarsi pulang karena belum selesai diperiksa waktu itu, ada janji dia, maka saya selesaikan sampai tengah malam. Pada akhirnya telah diterima bahwa ibu ini adalah korban. Ya, kami datang pagi, siang sampai sore, sampai ibu ini sore pulang dan malam hari telah diterima. Dah? Oke. Nah, kemudian saya dengar dari Ibu Mintarsi barusan dia dibantah sebagai pemegang saham dan dibantah sebagai direktur, ya Bu ya. Jadi bukan direktur, bukan pemain. Nah, lalu pertanyaannya, PT CP Lestiani atau CP Lestiani pada tahun atau tanggal 29 bulan 7 tahun 1971 dia adalah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor 2328. Ini di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat terdaftar. Jadi tidak mungkin ibu ini berbohong. Tapi ibu ini telah menyampaikan data yang benar. Udah? Oke. Kemudian setelah itu dilakukan lagi perubahan-perubahan pemegang saham. Kemudian tidak ada perubahan tahun 1901, kemudian belum ada perubahan tanggal 30/04/01, belum ada perubahan tanggal 31 bulan 8 tahun 2001, tetap aktanya nomor 3. Kemudian belum adanya perubahan tanggal 10 bulan 10 tahun 2001. Kemudian akta penerimaan yang kuasa tanggal 27 bulan 9 2001 tidak terdaftar di Kepaniteraan Jakarta Pusat. Ini tidak terdaftar jadi. Kemudian tanggal 21 bulan 12/01 akta perubahan Lestiani nomor 5 tidak ada didaftar di Kepaniteraan Jakarta Pusat dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, ini kesalahan dari siapa? Dari terdaftar menjadi tidak terdaftar di Kepaniteraan Jakarta Pusat.
tadinya terdaftar menjadi tidak terdaftar, kemudian berubah menjadi PT. Nah, adapun ibu ini tadi pada saat tahun 2001 maksudnya, dia telah resmi mengundurkan diri dari pemegang saham, tetapi tidak mengundurkan diri dari Pengurus. mengundurkan diri dari pengurus, tidak mengundurkan diri dari pemegang saham, tapi di situ dihapus atau diterminate oleh notaris bahwa dia tidak lagi pemegang saham, tapi kemudian diralat oleh bapak itu. Ini tadi ya. Jadi dia pikir ibu ini telah mendapatkan pembayaran. Nah, ibu ini notaris ini telah meralat di 2023. Saya pikir ibu telah dibayar katanya. Bagaimana dibayar? Nah, sedangkan ibu ini tidak ikut menghadap. Nah, itulah kira-kira tema daripada rilis saya. Silakan dilanjutkan oleh ibu. Jadi tadi sudah diberitahukan oleh Pak Kamarudin tentang apa yang terjadi sampai menjauh. Lalu sekarang karena banyak yang menanyakan tentang perkembangan berikutnya, maka di sini saya beritahukan bahwa perkembangan belum ada. Kita masih menunggu adanya panggilan dari kepolisian. Namun ada masalah di mana Bluebird membantah. Tapi bantahannya itu aneh. Jadi di sini yang dilakukan ada penggiringan opini. Disuruhnya sekretarisnya untuk memberitahukan bahwa saya ini tidak pernah menjadi pemegang saham PT Bluebird Tbk dan tidak pernah menjadi direktur PT Bluebird Tbk. Jadi di sini ada pengalihan opini. Bagaimana pengalihannya? Saya kan dengan sangat jelas mengatakan saya mantan direktur PT Bluebird Taksi dan saya pemegang saham PT Bluebird Taksi. Jadi dialihkan menjadi Bluebird Tbk. Padahal Bluebird Tbk itu suatu persoalan yang berbeda yang nanti akan saya jelaskan bagaimana perbedaannya, bagaimana hubungannya antara PT Bluebird Taksi dan PT Bluebird Tbk. Jadi jawabannya berbeda. Saya tulis sebagai PT Bluebird Taksi, kok dia tulis tidak pernah menjadi pemegang PT Bluebird Tbk. Itu kan penggiringan opini seolah-olah saya itu berbohong. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Jadi kita tahu bahwa PT Bluebird Tbk itu sekarang sangat megah. Tapi itu tidak terlepas dari perbuatan keji yang dilakukan sebelum-sebelumnya oleh almarhum Chandra dan Purnomo. Oh ya, tadi kalau dilihat bahwa saya bukan pemegang saham, tidak ada hubungannya. Bagaimana Mabes Polri mau menerima? Tapi saya semua punya bukti. Bagi ingin melihat, akan saya perlihatkan buktinya. Lalu, jadi ini semua oleh Yusuf Salman. Yang mungkin sekarang saya masih memberikan kesempatan dia untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena ini bisa juga kena pidana. Pidana mencemarkan nama baik. Sekarang kita kembalikan pada pendiriannya. Pendirian PT Bluebird sejak tahun 1971. Waktu itu masih hanya ada PT Bluebird Taksi. Sekarang yang terjadi adalah sebetulnya ada 4 keluarga. 2 keluarga sudah mundur. Ini juga jadi tanda tanya. Kenapa kok satu persatu mundur dan akhirnya tinggal 1 keluarga dan saya yang sebetulnya ikut dalam keluarga yang sekarang sedang berkuasa. Tapi ada apa? Kan tanda tanya juga. Jaya kok mundur gitu. Itu yang mengetahui secara lebih detail itu pemegang saham satu lagi yang pernah dianiaya. Ya.
Lalu kita lihat gugatan penganiayaan belum selesai, sudah muncul masalah berikutnya, yaitu penculikan terhadap diri saya, semuanya dengan bukti-bukti pengakuan dari penculiknya. Jadi kalau kita menculik itu jangan dikira itu tanpa risiko. Kalau nanti akhirnya kecewa, mereka lapor. Tapi apa akibatnya? Ya kita tanya aja, siapa yang akhirnya ditabrak. Jadi itu yang terjadi. Sekarang akhirnya semua itu dilakukan menjelang adanya PT Bluebird baru. Tapi kita lihat lagi, apakah sah PT Bluebird baru itu? Walaupun sekarang belum saya gugat, belum saya laporkan, karena masalahnya terlalu panjang. Jadi biarkan satu demi satu. Tapi karena Yusuf Salman sudah memulai untuk memberitahukan tidak adanya hubungan, maka saya mengutarakan sekarang. Pertama, secara sah saya bisa membuktikan saya tetap terdaftar di akte otentik bahwa saya pemegang saham PT Bluebird Taksi, dan bahwa saya juga mantan direktur PT Bluebird Taksi. Tapi sekarang kita bayangkan ya, apa yang terjadi dalam bentuk PT Bluebird yang baru, yang akhirnya menjadi PT Bluebird tanpa kata taksi, dan akhirnya menjadi PT Bluebird Tbk. Jadi bisa dibayangkan, semua juga tahulah bahwa PT Bluebird Taksi itu suatu perusahaan yang cukup megah dan terus berkembang dengan baik. Pada suatu hari, pada tahun 2001, mereka mendirikan PT. Tapi kenapa pakai nama PT Bluebird? Kenapa pakai simbol dari Bluebird? Kenapa pakai semua itu dari Bluebird? Sehingga tidak ada yang bisa membedakan mana PT Bluebird Taksi dan mana PT Bluebird yang sekarang jadi PT Bluebird Tbk. Tapi sekarang saya uraikan lagi, bagaimana pendirian PT Bluebird yang baru itu. Jadi pada saat saya bekerja di PT Bluebird Taksi, setengahnya atau lebih dari setengahnya belum dibayar. Gaji saya, lalu semua THR, ada uang apa, itu tidak dibayar. Kalau tidak dibayar itu kan apa namanya, masih dalam bentuk hutang kan. Tapi kita bayangkan, sebagian memang dibayar. Tapi ada pernyataan tertulis di perkara 313 berapa yang gaji saya sebenarnya. Tapi kita bayangkan dari gaji yang tidak dibayar itu, sepertiga dipakai untuk modal PT Bluebird yang baru. Sepertiganya saja. 2/3 entah kemana. Kenapa bisa mendirikan Bluebird yang sekarang begitu megah hanya dengan sepertiga modal yang diambil dari gaji saya yang tidak dibayarkan? Ini semua ada apa ya, pengadilan, ada putusan pengadilannya. Jadi nilainya pun bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita bayangkan, itu kan tanpa modal. Modal cuma sepertiga, itu pun modal karena saya tidak dibayar. Kemudian kenapa bisa jadi besar? Seluruh fasilitas, baik itu fasilitas order pelanggan, semua itu diambil begitu saja dengan dasar kerjasama. Apakah itu kerjasama? Sistem radio, sistem komputer, bengkel, gedung yang sudah begitu megah yang didirikan pada tahun 1991, jadi 10 tahun sebelumnya, kok dipakai seenaknya? Apakah boleh? Jadi ini namanya apa? Jadi semua sampai pada karyawan pun diambil, dipakai, dan juga pengemudi. Lalu kalau kita lihat kembali, apa yang mereka lakukan? Mereka membayar. Tapi uangnya mereka menentukan dengan jumlah uang yang sangat kecil. Apa boleh? Jadi kita bayangkan kembali ya, modalnya sudah modal tipuan. Kemudian menggunakan sarana juga sarana tipuan.
Jadi tanpa modal apa-apa sudah berkembang menjadi begitu besar. Dan akhirnya yang terjadi itu PT Bluebird yang asli namanya PT Bluebird Taksi menjadi kecil, PT Bluebird menjadi besar. Tapi itu mudah saja kan, dengan modal yang begitu kecil, ada order, kasih ke sini. Oh ada pengeluaran, kasih ke PT Bluebird Taksi. Lalu sebagian saja diganti. Apakah itu? Itu namanya apa? Kalau saya sebut itu sebagai perusahaan dalam perusahaan atau sebagai parasit kan? Saya pikir tidak aneh jika saya pakai kata parasit itu. Karena bagaimanapun juga dia hidup dari PT mengambil keuntungan atau kelebihan dari PT Bluebird Taksi. Itu yang diambil. Lalu kita jadi sekarang dengan keterangan seperti ini kita kembalikan milik siapa sih PT Bluebird Tbk itu. Kalau semuanya dari modal PT Bluebird Taksi kan mestinya milik atau milik saya sebagai gaji yang tidak dibayarkan atau milik PT Bluebird Taksi, sedangkan mereka kedar parasit yang akhirnya berhasil mengatasi semua fasilitas. Mereka dompleng saja dari PT Bluebird Taksi. Perlu radio, dompleng dari PT Bluebird Taksi. Perlu komputer, dompleng. Bengkel semua dompleng. Gedung semua dompleng. Dan semua bisa dibuktikan. Jadi sekarang kita lihat bahwa kasus semacam ini bukan hanya terjadi di saya, tapi sebetulnya di tempat lain juga terjadi. Nanti pada suatu hari saya akan perlihatkan seni menipu akte, seni di mana usaha bisa dialihkan ke kita, seperti pada CV Lestiani yang bisa dialihkan ke PT CV Lestiani. Jadi semuanya ada permainan, tapi sebetulnya kalau kita jeli, permainan bisa dibuktikan. Karena apa? Semua akte yang dibuat, semua itu terdaftar. Jika tidak terdaftar, maka akte itu tidak sah. Sekarang dari tadi disebutkan Pak Kamarudin, akte-aktenya tidak terdaftar. Jadi bagaimana tidak sah? Tapi bagaimana mereka memainkan liku-likunya, itu juga suatu penjelasan yang cukup panjang sehingga tidak kita temukan sekarang. Cuma kalau saya lihat kembali, masalah Bluebird ini sudah menjadi masalah cukup meluas. Bahkan terakhir ada di berita hukum, kita lihat tanggal 27 Agustus itu ada komentar dari Wakil Ketua MPR Pak Hidayat Nur Wahid. Jadi itu khusus komentar dari PT Bluebird Taksi. Jadi di situ dikatakan banyaknya upaya untuk mendapatkan keadilan di Indonesia memang kerap kali masih dirasakan sulit. Jadi keadilan itu memang sulit masih. Namun mendapatkan keadilan pun bukan suatu hal yang mustahil. Dan ini yang saya kejar. Mendapatkan keadilan bukan hal yang mustahil. Siapa tahu dengan bantuan Pak Kamarudin, dengan bantuan kawan-kawan media, maka hak saya bisa saya dapatkan kembali. Itu harapannya. Lalu ada lagi komentar dari ahli Profesor Musakir. Jadi pakar hukum itu mengatakan tidak menanggapi berbagai persoalan hukum yang diduga kerap kali hanya berjalan di tempat, bahkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum. Ini tantangan yang harus saya hadapi, dan ini tantangan yang harus dihadapi juga oleh Pak Kamarudin yang waktu membela saya, karena demikian sulitnya. Tapi belakangan keadaan lebih baik, dan itu yang akan saya manfaatkan. Pak Kamarudin, berarti intinya dari tadi itu di tahun 2001 Ya. ada dugaan upaya penghapusan data atas nama Ibu Mintarsi. Iya. Dengan bantuan maksudnya ya
aparat ya. Ya notaris lah. Jadi notaris ini dihadap oleh dua orang, yaitu Purnomo dan Chandra. Purnomo dan Chandra ini memberi keterangan kepada notaris Ibu Mintarsi telah mengundurkan diri. Ya, maka akte notaris diterbitkanlah model yang 2001. Tetapi di situ tidak dijelaskan mengundurkan diri dari mana, dari pemegang saham atau dari pesero, dari pengurus. Ternyata dia mengundurkan diri adalah hanya dari pengurus, wakil direktur ya. Ya. Nah, wakil direktur di situ kemudian di Bluebird, di Di CV Lestiani. CV Lestiani, CV Lestiani. Kemudian di Bluebird. Nah, maka dibuatlah Renvoy tahun 2023. Sekiranya saya tahu, tidak akan saya terbitkan ini surat. Itu bahasa daripada notaris ini. Nah, suratnya itu dibuat secara di kantor seperti ini, kemudian pakai kop suratnya seperti ini. Karena kan begitu menyadari dia, kita ikat dia di kantor. Kalau begitu, bikin dulu surat Anda. Karena bukan tidak mungkin Anda misalnya pergi dari kantor sini mengalami epidemi atau masalah atau kan gitu. Jadi dibuatlah di sini, kemudian ditimpali dengan ini. Jadi isi dengan ini hampir sama. Bang, sejauh ini sudah ada pemanggilan belum terhadap pihak yang dilaporkan? Belum, karena ini termasuk perkara pelik ya. Biasanya kalau kami lapor itu dalam 1 atau 2 minggu sudah datang panggilan. Tapi ini udah lewat 2 minggu ya, udah lewat 2 minggu. Tanggal 2 Agustus. Nah, Berarti belum ada pemanggilan sama sekali. mungkin minggu ini. Kalau untuk mediasi sama keluarga sendiri sejauh apa bang? Sudah dilakukan? Kalau mediasi Kembali. kita selalu menghubungi para pihak secara langsung. Surat pertama, kedua, ketiga tidak direspon. Tapi direspon oleh pengacaranya LGX setelah 3 kali surat. Nah, tetapi yang mau saya katakan adalah apapun perbuatannya itu cepat atau lambat pasti terbongkar. Nah, mungkin selama ini ibu ini berpikir menunda dulu atau dengan cara lain. Tetapi saya yakin apapun persoalannya itu cepat atau lambat pasti terbongkar. Maka saya minta kepada pengurus PT Bluebird ya, selesaikanlah ini secara etikat baik daripada Anda nanti bermasalah. Jadi saya tawarkan kepada pemegang saham PT Bluebird, sudah waktunya untuk sadar. Selesaikanlah ini dengan etikat baik dengan Ibu Mintarsi. Bang, artinya yang diinginkan itu apakah mengembalikan kerugian ataukah saham Garuda diberikan lagi kepada Ibu Mintarsi atau seperti Tentu apa? ibu ini sebagai pemegang saham atau pemegang sero dikembalikan haknya sebagai pemegang saham, sehingga nanti ketika ada sesuatu dengan ibu ini bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Itu kan bisa diperbaiki kekeliruan selama ini. Ibu Mintarsi mungkin sudah minum dulu. Bang, berarti selama ini hanya gugatan perdata ya bang, belum masuk pidana. Selama ini ibu menggugat, tetapi gugatannya NO ya bu ya. Yang dulu NO. Dulu. Kalau NO kan bisa digugat ulang. Bu Mintarsi kan ini kan pemegang saham sendiri kan sekarang sudah diwariskan ya kepada anaknya Pak Chandra berarti kan. Ya. Udah ada, ini kan hubungan kekeluargaan juga, artinya sejauh ini hubungan kekeluargaan apakah meregang atau seperti apa gitu? Jadi kalau hubungan kekeluargaan jelas sudah sangat meregang. Tapi di sini jangan lupa ada PT Bluebird Taksi yang telah membesarkan usaha itu. Kemudian ada PT Bluebird Tbk
dengan modal kecil dan dengan fasilitas PT Bluebird Taxi mendirikan perusahaan raksasa dan yang ini dikecilkan. Jadi apa namanya, milik dia atau bukan? Apa dia sebagai parasit, tapi parasit yang berhasil. Jadi cukup dengan modal kecil itu pun modal dari uang yang tidak dibayarkan ke saya. Itu modalnya. Kemudian dari fasilitas cukup mendompleng dari semua yang ada di PT Bluebird Taxi. Jadi apa namanya? Apa bukan setiap orang bisa melakukan seperti itu? Setelah gugatan mungkin dari Bu Mintarsi ada upaya komunikasi atau dari beliau menghubungi Bu Mintarsi langsung untuk Itu sudah dilakukan oleh Bapak. berarti semua ada pengacara ya? Ya. Nggak ada secara personal. Dan satu lagi, ini surat dari pengacaranya. Hanya berulang-ulang isinya dan kita tanya tidak mau menjawab. Dan karenanya segala sesuatu sehubungan dengan hal-hal tersebut secara hukum telah diselesaikan secara final dan mengikat, tuntas dan sempurna. Maka ini saya tanyakan, apa maksudnya ini? Saya tanya kepada Ibu Mintarsi, tidak ada. Nah, kemudian saya tanya lagi kepada orangnya, tidak ada penjelasan. Jadi apa maksud perkataan ini di di underline dan di bold ini? Ini saya tanyakan, apa maksud perkataan ini? Kalau diselesaikan secara mengikat, tentu sudah diterima oleh Ibu Mintarsi. Nah, kapan diterima oleh Ibu Mintarsi? Karena saya kan kuasa, saya tidak tahu. Saya tanya ibu ini, ibu ada terima uang nggak? Ada pembayaran ibu terima? Tidak ada. Nah, kemudian saya tanyakan kepada pengacaranya. Kan tidak bisa lagi saya tanya kepada orangnya kan? Nah, tetapi ini terus dijawab, tidak memberikan jawaban yang lain, gitu loh. Nah, makanya kami laporkan kepada polisi. Nah, oke, sebelum polisi bertindak kepada saudara-saudara, maka saya ingatkan kepada pemegang saham, udah waktunya bertobat. Karena mungkin lama selama ini lipat gitu, merasa berhasil, tapi ini kan akta. Tidak mungkinlah ibu ini menjual, menerima uangnya, tetapi tidak ada diterima. Gitu. Dan di sini saya klarifikasi bahwa memang ada akta, tapi akta itu tidak disahkan oleh dari segi hukum. Jadi kalau CV itu harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Waktu awal pendirian disahkan, tapi perubahan-perubahan yang aneh ini yang tidak mempunyai dasar yang kuat, yaitu bahwa mundur sebagai pengurus dianggap mundur sebagai semua hartanya ikut hilang, itu tidak disahkan juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi sekarang apa yang kita andalkan? Akte atau pengesahan akte? Akte ini tidak pernah disahkan. Dan berikutnya itu selalu tidak pernah disahkan. Jadi mestinya kalau tidak disahkan, maka dianggap salah. Kalau dianggap salah, artinya hak saya masih ada, seperti juga yang dikemukakan oleh notaris makanan. Kalau kan pernah dapat pengancaman yang itu, kalau dalam kasus ini lagi ada lagi pengancaman itu nggak sih? Jadi untuk saat sekarang belum ada pengancaman lagi. Jadi dulu jadi pengancaman itu terutama terjadi pada saat mereka menjadi parasit dari PT Bluebird Taxi, mendirikan perusahaan, modalnya modal saya, kemudian fasilitasnya fasilitas PT Bluebird Taxi. Ya tidak salah kalau saya anggap sebagai parasit. Bu, ini kan kaitannya dengan Nikita Willy sebenarnya memang apa ya Bu ya gitu kan? Kalau Nikita Willy itu
Kalau suaminya adalah keponakan saya menikah dengan Nikita Willy, itu hubungannya. Jadi sedangkan yang mengambil semua harta saya adalah bapak dari suaminya Nikita Willy dan satu lagi Purnomo yang sekarang ya sedang berkuasa di perusahaan. Berarti Indra Priyono sendiri akan Apakah itu ada saham perusahaan baru itu ada saham bagian juga nggak sih? Kita bayangkan ya, sekarang tinggal kita ambil konsep apa? Apakah boleh kita mendirikan perusahaan menggunakan semua fasilitas? Boleh apa enggak? Lalu modalnya pun ambil dari perusahaan itu. Kalau itu boleh, ya hak mereka. Tapi kalau itu dianggap kriminalitas, dianggap sebagai parasit, maka semua harta ini tidak sah. Harta yang dimiliki tidak sah. Bu, berarti Indra Priawan sendiri anak Suaminya ini kalau memiliki akan Sedang mengeluarkan ikut menikmati Oh, harapannya Ibu sudah. Minarsi ya. Kalau di mata saya sudah pasti, apalagi dari awal harta saya kenapa dihilangan pada saat masih kecil, masih belum raksasa PT Bluebird Taxi, itu sudah diambilkan hak saya. Saya pengurus, dianggap saham saya semua harus diambil dan diambil tanpa bayar. Itu peraturannya di mana gitu? Apakah ada undang-undangnya? Apakah ada pasal-pasalnya? Kok saya lihat saya belum ketemu. Tapi kenapa tidak bisa membantah pengacara mereka bahwa ini menurut undang-undang sah? Kan nggak ada. Bu, ini kan mungkin Indra juga sudah dewasa. Apakah sudah pernah ketemu untuk membicarakan hal tersebut atau seperti apa? Mereka Lihat kamera, tidak. Bu. Ya, jadi dari Indra tidak pernah datang untuk ketemu. Saya ketemu Indra dulu pernah pada saat diundang untuk RUPS tahun 2013 pada saat saya dimasukkan di kamar gelap. RUPS tapi dimasukkan di kamar gelap. Itu Indra ada. apakah sekarang dia juga sebagai salah satu pemegang? Dia jelas memegang saham sekarang. Kan dari turunannya dari kakak saya mengambil harta saya anggap mengambil harta saya. 2013 ya. 2013 ya. Jadi sebelumnya sudah dari tahun 2001 sudah mengambil. Bu, berarti kan tadi Ibu bilang Indra ada pada saat RUPS dan Ibu ada di kamar gelap ini. Ya. Artinya Indra tahu ya Bu ya bahwa Indra tahu bahwa terjadi permusuhan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang dimasukkan ke kamar gelap itu sebagai kawan? Kan nggak mungkin kan. Jadi alasannya pun lucu. Kok saya pemegang saham, kenapa kok harus dicek Pak senjata atau tidak? Oke, itu saya terima. Tapi kenapa yang lain tidak? Dan kenapa saya dicek di kamar gelap? Jadi itu kan aneh. Karena itu saya katakan saya orang hebat. Saya punya senjata hebat juga. Dikejar. Senjata apa? Senjata hakikat. pada saat itu Indra posisinya apa sudah? Indra sudah besar, sudah dewasa, sudah 20-an ke atas. Berarti sudah terlibat menjalankan perusahaan ini ya? Bu? Ya. Jadi sebagai catatan tadi tahun 2001 Sudah dihilangkan sebagai pemegang saham dan pengurus. Tahun 2013 diundang. Paham kan? Ya. 2001 dihilangkan sebagai pemegang saham karena dia mengundurkan diri sebagai pengurus tapi bukan sebagai pemegang saham. Kemudian 2013 atau 13 tahun kemudian diundang lagi. Jadi paham ya? Oke. Karena Jadi- ada saham warisan, diundang untuk saham warisan. Kemudian untuk bisa menjawab ini karena kami kan hanya pelalui surat. Ada baiknya kalian ke sini. Ke LGX ini. Untuk menyanyikan lebih luas daripada ini, kali-kali dilayani. Pengapa? Oke. Kenapa Anda berkirim surat seperti ini? Data apa yang Anda miliki gitu coba? Nah.
Karena kami kan mengirim surat berkali-kali, jawabannya selalu sama. Nah, gitu. Karena ada PT Bluebird Taksi dan ada PT Bluebird TBK, maka saya pertegas 2001 mereka mengambil harta saya di PT Bluebird Taksi. Kalau 2014 mereka mengambil seluruh harta PT Bluebird Taksi pun diambil digerogoti seenaknya saja.